sesuatu di situ termasuk firman dan roh berarti ya. Benar. Berarti firman roh itu sebab apa akibat. Jadi kalau yang sumber itu sebab gitu kan berarti. Oke. Berarti itu aja poinnya. Maksud saya berarti Bro Unit meyakini bahwa Bapak itu sebab segala Sumber. iya sumber atau Oke. sebab Nah, segala sesuatu. sumber daripada firman dan rohnya. Nah, firman Benar. dan roh itu berarti ditaruhnya kepada posisi bukan sumber atau akibat di situ kan. Akibat dari Bapak. Oke. Walaupun walaupun di situ tidak ada Benar-benar. hierarki waktu. Firman itu bukan akibat dari Bapak. Iya benar firman. Jadi begini Pak. Jadi ya, ada deretannya. Jadi sang firman dan rohnya itu bersumber daripada Bapa. Namun segala yang diciptakan sekarang itu bersumber daripada firmannya Bapa. Karena melalui firmannya lah Bapa yang menciptakan gitu loh. Iya, Nah, iya. Kalau itunya setuju. Kalau itunya saya bisa pahami Bro Unit. Tapi yang maksud saya mau tanyakan tadi berarti memang ada sebab akibat. Jadi harus ada sumber dulu yang mengakibatkan firman dan roh di situ kan. Ada hierarki posisi, bukan hierarki waktu ya. Hierarki posisi. bukan hierarki posisi. Jadi begini yang harus kamu pahami juga, kita tuh nggak bisa memposisikan Allah itu seperti kita ngelihatnya tuh manusia atau seperti halnya kita ngelihat benda-benda Ya, yang ada di dalam bumi ini gitu loh. paham Jadi kok. kalau misalnya kita bilang Bapa itu sumber dari firman dan rohnya, jangan kamu berpikir bahwa saya ada sewaktu-waktu dulu sang Enggak. firman itu belum ada gitu, atau rohnya itu nggak ada. Hierarkinya bukan waktu bro, hierarkinya posisi. Oh, jadi kamu pikir Bapak ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada firman dan rohnya gitu. Dia Kira-kira seperti itu ya. memiliki posisi sumber, yang lain kan bukan sumber. Benar. Tapi Iya. bukan berarti mereka tuh jadi nggak setara. Bapak Putra Roh Kudus itu tetap setara. Kenapa aku bilang setara? Oke, aku tunjukin gambarnya. Oke. Ya begini. Ini contoh gambaran aja, bro. Ini gampang kok. Nah, jadi kalau di iman kekristenan itu, meskipun Bapa itu adalah sumber daripada firman dan rohnya, kita juga mengimani bahwa Bapa, firman dan rohnya ini saling berperikoresis atau saling mendiami atau saling melingkupi. Makanya ada di dalam Alkitab juga berbunyi seperti ini. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Begitu juga dengan rohnya Bapa. Gitu. Rohnya Bapa melingkupi Bapa, Bapa juga melingkupi rohnya gitu. Jadi nggak ada otoritas yang paling tinggi, nggak ada otoritas yang paling rendah gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu setara karena mereka ini satu kesatuan. Makanya di dalam iman kekristenan juga bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Sama seperti halnya Islam memahami kalamullah yang ada di dalam dirinya Allah. Bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Kalamnya Allah ini nggak bisa terpisah daripada Allah sendiri. Ya, Itu menurut Imam Ahmad. kalamullah itu bukan keapaan, tapi kebagaimanaannya. Oke, coba jelasin kebagaimana yang seperti apa yang kamu maksud, bro? Ya kalau mau membahas kebagaimanaannya di situ muncul ada tiga di situ kan. Tapi kalau mau bahas eksistensi cuman esa. Tapi di esa itu kalau mau dibedah larinya ke esensi kan. Larinya ke kebagaimanaan itu. Oke. Gini, bro. Kayak tadi Bro pernah belajar dividend simplicity nggak? bentar belum. Ilmu teologi. Saya Belum ya? saya mau lanjutin pertanyaan yang tadi itu yang soal Oke, lanjut. Silakan. nah ketika Bro Unit tadi setuju bahwa hanya namun bagi kita hanya ada satu Allah saja Bapa yang dari padanya berasal segala sesuatu di situ kan termasuk firman dan roh. Benar. Nah, makanya itu saya mau membedakan antara sumber dan tidak sumber. Kalau Oke. kalau di situ kan berarti ada sebab, ada akibat di sini sebenarnya. Kalau mau baca ayatnya, soalnya berasal segala sesuatu di situ kan berarti sebab awal di situ. Terus poinnya apa, bro?
Oh, maksud saya poinnya bahwa yang sumber ini bisa dikatakan sebab dan yang bukan sumber itu dinamakan akibat walaupun tidak ada hierarki waktu di situ. Saya kasih contoh ini bro. Eh, misalnya bro unit Oke. membuat meja, ketika meja itu ada, otomatis Oke. tanpa hierarki waktu kolongnya juga ada, berbarengan di situ nggak ada Bener. bagi Oke, oke. posisi nggak ada. Sepakat, sepakat. Nah, tapi keberadaan si kolong itu bergantung atau dia akibat dari meja itu kan? Iya, benar. Jadi iman Kristen juga seperti itu, bro. Jadi kamu harus tahu ya, ketika kita menyebut Allah yang Esa, itu otomatis sudah bersama firman dan rohnya gitu loh. Bagaimana? Ketika kita menyebut Allah gitu, itu bukan saja Bapa, tetapi merujuk kepada firmannya Bapa dan rohnya Bapa gitu. Kemahakasihnya juga, maha berkuasanya juga kan? Langsung ke sana Benar. juga kalau mau dibedah. Banyak juga, Nah, bukan cuma kalau tiga. Maha Kasih, ini juga yang salah dipahami oleh Islam ya. Jadi kebanyakan orang Islam tuh bilang, oh kalau firmannya adalah Allah, eh, maha kasih, maha penyayang dan sifat-sifat Allah yang lainnya, berarti itu adalah Allah juga dan berarti Allah itu ada banyak dong, ada banyak hipostasis Allah dong gitu. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Jadi kita harus berpahami di dalam iman kekristenan Allah itu memiliki 3 hipostasis. Nah, dari 3 hipostasis inilah yang menghasilkan daripada sifat-sifatnya. Misalnya kayak sifat maha kasih, sifat maha penyayang, maha pengampun, itu semua bersumber daripada 3 hipostasis ini gitu loh. Jadi jelas, firman dengan sifat-sifat itu jelas berbeda. Makanya aku juga bingung, kenapa di dalam Islam itu kayak Oh, gue eh, paham kok bro. kalam itu bisa disebut sebagai sifat gitu loh. Iya, Posisinya itu paham. seakan-akan seperti cuman aksesoris gitu loh. Gini, gini maksud gue paham kok soal apa teologi ke Tritunggal itu sebenarnya sedang menjelaskan kebagaimanaan Tuhan. Tapi kalau eksistensinya kan tetap satu sebenarnya, Esa kan. Bener. Nah, yang Esa yang eksistensi saya paham soal itu sebenarnya. Tapi Bro Unit juga nggak bisa mengatakan bahwa Tuhannya nggak maha kasih. Itu juga jadi satu juga nggak bisa dipisahin di situ kan. Ya bener. Makanya aku bilang maha kasih, maha penyayang, maha itu bersumber daripada 3 hipostasis itu bersumber daripada eh Bapa, Putra dan Roh Kudus atau Bapa, firman-Nya dan rohnya gitu loh. Sama seperti halnya orang Islam mengimani seperti ini. Sifatnya maha kasih, maha penyayang itu bersumber daripada Allah yang Esa itu. Bersumber daripada Allah Subhanahu Iya, wa taala. maksudnya Begitu nggak juga bisa dengan iman dipisahkan Kristen. juga kan bro. Hah? Memang Maksudnya, nggak dipisahkan, bro. iya, Tapi maksudnya nggak bisa posisi dipisahkan. sifat dengan posisi sifat dengan apa ini jelas berbeda. Dengan hipostasis Allah ini jelas berbeda gitu loh. Bedanya di mana? Ya itu tadi. Kalau misalnya hipostasis itulah yang menghasilkan daripada sifat-sifatnya, maka sifat-sifatnya ini nggak menghasilkan hipostasis gitu loh. Jadi ibaratnya hipostasis inilah yang menghasilkan sifat maha pengasih, maha penyayang, maha mengampun. Itu 3 hipostasis ini yang menghasilkan gitu loh. Dua, Allah dua, disebut maha pengasih dua bro. karena sang Nggak seperti firman-Nya itu, turun bro. untuk mengasihi manusia. Contohnya seperti itu. Kalau Bro Unit mengatakan Contohnya yang kayak melahirkan sifat itu 3 hipostasis itu menurut saya kurang tepat tadi padahal di awal kita udah setuju bahwa yang dua itu juga hasil hipostasis juga kan dari sang sumber. bukan. Yang 2 itu hasil hipostasis. Bukan nih, kamu bukan, bro. Jadi gini, bro. Gimana itu? Jadi gini, kan udah aku jelasin juga tadi. Jadi mengenai hipostasis dengan sifat itu jelas berbeda. Jadi kayak misalnya di dalam diri kamu kan gini, bro. Sama sepertinya kamu kan punya roh nih. Kamu punya roh. Nah, jelas roh kamu ini bukan sifat. Jelas daging kamu bukan sifat. Tetapi daging dan roh kamu ini menghasilkan sifat. Sifatnya apa? Sifat pemarah, pencemburu, penakut. Kan kayak gitu. Sama seperti Allah. Allah ini memiliki hipostasis firman, roh, dan Bapa gitu loh. Tetapi
Yang menghasilkan sifat-sifat ini ya hipostasi itu, ketiganya ini, karena mereka ini satu gitu, satu kesatuan. Makanya tadi aku bilang ketika kita menyebut Allah, kita tuh menyebut Bapa, Firman, dan Rohnya. Di antara ketiga tadi kan yang sumber hanya satu, yang dua kan bukan, Bro. Berarti Iya, jadi iya ibaratnya gini, sumber sumber bro. dulu menghasilkan dua, kemudian menghasilkan sifat-sifat itu kan. Iya makanya tadi aku bilang sumber daripada Firman dan Roh itu bersumber daripada Allah yang Esa itu bersumber daripada Bapa. Nah, Mm-mm. tetapi kan aku jelasin tadi, di dalam iman Kristen, baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu saling berperikoresis, saling melingkupi. Makanya ketika apa yang disampaikan oleh Bapa, itu juga lah yang disampaikan oleh anak. Makanya kalau di dalam Alkitab tuh ada bunyi gini, bro. Barang siapa yang itu tertulis di Yohanes 5. Barang siapa yang menghormati anak, dia menghormati Bapa. Apa yang dikerjakan Bapa, itu juga lah yang dikerjakan anak. Itulah yang disebut sebagai berperikoresis, saling melingkupi. Makanya ketika Bapa menghasilkan sifat-sifatnya, maka baik firmannya dan rohnya ikut juga menghasilkan sifat-sifatnya gitu loh. Paham. Tapi di sifat juga Paham kan? Itu menurut Bro mudah Unit dipahami, bro. paham. Menurut Bro Unit juga sifatnya itu nggak bisa Apa? dipisahin juga kan? Bener, sifat itu nggak bisa dipisahin. Iya, sebenarnya kalau pemahamannya seperti itu nggak, menurut saya pribadi nggak bisa dikatakan syirik atau tidak tauhid ya kalau dalam bahasa kita. Itu tetap bertauhid, cuman Bro Unit itu kalau membahas Tritunggal itu sedang membahas kebagaimanaan Tuhan, bukan soal keapaituan, tapi Iya sudah bro, membahaskan makanya kebagaimanaan. bener. Makanya gini, makanya ketika kita tuh mau ngebahas keesaan Allah, kita tuh harus belajar dividend simplicity. Kebanyakan orang-orang sekarang ini yang beragama ini, mereka tuh ketika bilang Allah itu esa, dipikir mereka itu sama seperti halnya satu gelas air atau seperti sebuah kunci atau seperti satu buah mobil gitu loh. Di otak mereka tuh seperti itu. Namun jelas kalau kita tuh berbicara mengenai Allah yang esa, jelas angka satu atau esa yang dimaksud itu bukan seperti satu buah kunci. Satunya itu berbeda karena Allah itu nggak bisa dikalkulasikan dengan angka. Allah itu nggak bisa kita hitung gitu loh. Makanya salah kalau misal kita bilang Allah itu esa, di dalam bayangan kita tuh Allah itu benar-benar satu seperti sebuah kunci gitu loh. Iya, makanya itu kan soal kebagaimanaan, Bro. Tapi kalau membahas soal eksistensi atau sumber itu tetap satu, bukan dua, bukan tiga kan. Iya ya, kan udah aku jelasin juga tadi Iya, itu makanya. Bapak Firman dan Roh itu berperikoresis, bro. Ya makanya kalau kita membahas soal sumber atau eksistensi tetap larinya ke satu. Firman dan Roh Kudus gak mungkin masuk situ secara eksistensi ya, karena yang sumber hanya satu. Sama seperti halnya begini, bro. Kamu ini bersuara, kamu ini bersuara kan mulut kamu yang bergerak kan. Nah, sekarang ketika kamu bersuara, suara kamu ini hasil daripada tubuh kamu saja atau roh kamu juga ikut berperan di sini. Atau roh kamu terpisah dari tubuh kamu dulu ketika kamu bersuara. Ikut Kalau, berperan kan? ya, kalau soal kebagaimanaannya ikut berperan, tapi kalau soal keapaituan tetap yang sumber hanya saya di situ. Iya Suara benar. suara Makanya posisinya saya bilang, akibat dari keberadaan saya. benar bro. Benar Iya, itu. Makanya aku bilang tadi, Allah itu memang Bapa. Kalau di dalam iman Kristen tuh bilang begini. Allah adalah Bapa. Tetapi firmannya Bapa, begini. Allah adalah Bapa. Karena Bapa adalah Allah, maka firman dan rohnya Allah adalah Allah juga gitu. Gitu bro. iya, paham. Walaupun nggak bisa dipisahkan, tapi secara filosofis itu bisa ditaruh posisinya. Ini soal eksistensi, ini soal eh, kebagaimanaannya, mempunyai sifat apa itu kan soal kebagaimanaannya semua. Mm-mm. Kalau bro udah paham kayak gitu, segera dibaptis bro. Udah cocok nih bro.
Gak apa-apa kok bro, gak usah malu-malu. Itu Michael tadi tuh sama kayak lu dulu sih. Michael itu dulu sama kayak lu. Michael itu calon hafiz itu loh. Makanya tadi tuh bener-bener lihai kalau dalam berbahasa Arab. Gue juga sering baca Injil yang bahasa Arab. Sebenarnya 1 Korintus 8 ayat 6 itu udah jelas sih. Kalau menurut gue yang gue baca ya, maksudnya posisi Mm-mm. firman dan roh itu akibat dari keberadaan Bapa karena dia termasuk sesuatu di situ. Seperti inilah Bro Unit berkaca. Ketika Bro Unit berkaca, ada berapa Bro Unit secara keberadaan? Satu. Tetap satu kan? Satu. Tapi secara kebagamanaannya ada dua sih. Yang dibayangkan itu Bener. Bro Unit juga, cuman bukan Bro Unit juga di situ. Bener, bener, bener. Yang dikatakan Makanya posisinya akibat, bukan sebab. Sebabnya tetap yang berkaca. Walaupun nggak ada hierarki waktu di situ, Bro Unit gerak tetap gerak yang dikaca. bener. Bro ini masih kuliah juga kah sama kayak saya? Enggak. Oh, berarti udah lulus kuliah. Enggak kuliah. Enggak. Oh, nggak kuliah. Tapi begini sih bro. Kebanyakan biasanya orang ya, kalau udah paham kayak gitu tuh banyak yang murtad bro. Jadi pengikut Yesus. Kenapa? Begini bro. Yang pertama, kalau hal ini kamu udah paham, kamu bakal paham juga kalau apa yang disampaikan Quran itu salah. Anjir, gimana salahnya? Benar kan? Lah, Quran bilang, kalau Nah, kafirlah kamu menyembah 3 ilah. ya memang itu sekte Kristen ada yang kayak gitu kan? Ada sekte Kristen, tapi pada saat itu yang dijumpai oleh Muhammad bukan seperti itu. Nah, ya kamu yang salah. Nggak Lah, ada. Sekte bahkan, Tritunggal bahkan, malah oke. gini. Maksudnya gini, sekte Tritunggal malah nggak pernah disebut sama Quran. Yang disebut tuh Anas. Setelah kafir orang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih. Nah, Itu menurut saya itu terus yang Anas. kedua, gini bro, ini yang nggak bisa kamu bantah. Yang Apa? kedua ada juga tertulis begini. Telah kafirlah kamu mengatakan Tuhan itu 3 dari yang 3. Nggak Mm-mm. ada satupun sekte yang menyatakan itu. Kamu bisa cek sekarang. 3 dari yang 3. Itu dari mana? Coba kamu cek. Nggak ada satupun sekte di dalam iman kekristenan itu yang Ada. kok Bro. kalau kamu berbicara mengenai sekte ya, tadi kamu bilang. Gini, ada di Kristen muncul Triteos itu apa itu? Triteos dengan 3 dari yang 3 itu berbeda, bro. Ya, Triteos seperti apa Triteos? Oke, jadi Triteos itu seakan-akan yang dibayangkan orang itu ada 3 Allah yang kemudian menjadi satu. Biar aku tunjukkan ya. Coba. Ini. Triteos itu ada 3 ilah. Nah, seperti Allahnya ini nih. Ada 3 ilah yang terpisah nih. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan kemudian 3 ilah ini menjadi satu, disebut sebagai Allah gitu. Ini salah. 3 ilah. Itu yang dibayangkan orang-orang. Cuman itu pun nggak pernah ada di apa sih yang dihadapi orang-orang Muhammad kan begini loh. Sedangkan begini loh Pak, Eh, kekerasan itu bertumbuh daripada Timur Tengah. Itu udah pasti Tritunggal. Bahkan Tritunggal itu bukan cuman sekedar hal-hal yang baru diajarkan gitu loh. Pada zaman Yakobus saudara Yesus Tritunggal itu udah dijabarkan Ya, oleh paham kalau Yakobus saudara Yesus. itu gue paham. Maksudnya uskup yang dibidatkan pun juga pengikutnya banyak ketika itu kan. Benar pengikutnya banyak. Maksud aku kenapa justru Tritunggal ini nggak ada, nggak pernah digambarkan oleh Quran gitu loh. Ya Kan iman yang karena memang mungkin menurut ketika Islam itu Tritunggal memang itu nggak bisa benar. disalahkan. Tritunggal itu benar berarti menurut Islam. Dan makanya maksud gue gini, ada nggak sindiran Al-Quran terhadap Tritunggal itu ada nggak? Bahkan, Sindirannya ada, tetapi apanya itu salah. Contohnya yang seperti yang aku bilang berarti tadi. bukan, Makanya gini berarti bro. bukan. Makanya ini bro boleh cek ya. Di dalam terjemahannya ditulis 3 dari yang 1. Ya itu salah tuh terjemahannya. Benar, di dalam bahasa asli itu 3 dari yang 3. Tiga dari Nggak yang pernah. ketiga. Iya, 3 dari yang ketiga.
Itu kan upaya cocok logi penerjemah Al-Quran Indonesia untuk supaya mencocokkan ke Trinitas. Padahal itu bukan gambaran Trinitas. Makanya gue bilang, bahkan Imam Ghazali pun pemikir Islam mengatakan bahwa Tritunggal yang semestinya itu nggak bisa dikafirkan. Memang nggak bisa dikafirkan karena Tritunggal itu benar. Iya, Terus ini sebenarnya gini loh bro, perbedaan antara Islam dan Kristen soal Isa ini soal kematiannya yang mendasar itu di situ, karena iman Kristen ini dibangun dari kematian. Kalau Yesusnya nggak kematian kan nggak ada Kristen di situ. Oke, bro ini aku rasa gini bro, mengenai kematian Yesus ya. Aku rasa bro ini pinter juga. Bro ini juga orangnya suka berpikir gitu loh. Sekarang kita berbicara mengenai kematian Yesus. Yang pertama, Kita kalau menurut berbedanya di situ. Oke, kita bahas itu. Kita bahas perbedaannya itu. Pernah bahas, tapi lo kan nggak mau dulu. Enggak, ini bakal simple, bro. Kalau orang yang suka berpikir bakal temu jalannya tuh gampang banget. Ya udah. Yang pertama begini, bro. Begini yang pertama. Jadi kita tuh harus fair. Tuhan itu nggak akan mau menipu manusia. Atau kamu mengimani hal demikian? Tuhan menipu manusia? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Oke, jadi ketika kita berbicara mengenai kematian Isa, saya pastikan Tuhan telah menipu manusia. Kenapa? Jadi pada saat itu, orang-orang sudah mencatat sejarah tentang kematian Yesus Kristus. Contohnya Flavius Josephus, terus sejarawan-sejarawan yang lain menuliskan tentang penyaliban Yesus. Dan orang-orang yang menyaksikan Yesus juga semua bersaksi bahwa Yesus telah meninggal. Menurut mereka. Tapi apa yang menurut mereka. Tapi yang digambarkan oleh Quran adalah Quran bilang yang disalibkan itu bukan Yesus, Nggak tetapi ada. manusia Quran nggak lain. pernah bilang kayak gitu. Itu tafsirnya Ya, bro. iya aku tahu bro, tetapi kan di Quran tuh jelas dikatakan diserupakan, walaupun nggak disebutkan manusianya siapa. Ya diserupakan tuh diserupakan apanya? Orangnya kah, kejadiannya kah, kematiannya kah, itu kan Orangnya banyak. dong. Nah itu kan tafsir lagi di situ. Oke. Menurut kamu yang diserupakan itu apanya? Coba kita Kematian. kupas satu-satu deh. Atau begini deh, begini. Kamu mau bilang itu orangnya yang diserupakan, kamu mau Enggak, bilang itu enggak. kejadiannya yang diserupakan, dengar bro. Oke. Kamu bilang itu orangnya yang diserupakan. Kamu mau bilang itu kejadian yang diserupakan. Tetap aja di situ tendensinya Allah itu adalah Allah yang penipu jadinya. Bukan, Kenapa? bukan. Oke, aku jelasin kenapa. Ribuan orang menyaksikan pada saat itu yang ada di bayangan mereka. Yesus itu beneran disalib. Tetapi faktanya apa? Mau kejadiannya kek, mau orangnya kek, semua itu dipalsukan. Ternyata itu bukan hal yang nyata gitu. Sekarang masalahnya begini. Nyata, nyata, Kalau misalnya nyata. dengar bro. Oke, kejadiannya nyata. Oke. Sekarang kalau misalnya begini, ada miliaran manusia itu percaya Yesus itu disalib dan mati. Sekarang kalau misalnya manusia percaya akan hal itu, karena pada saat itu manusia benar-benar menyaksikan Yesus beneran disalib, dan itu ada tertulis di sejarah. Sekarang kalau misalnya manusia itu nggak selamat hanya karena mereka percaya apa yang tertulis dan apa yang mereka lihat, terus mereka masuk neraka, itu yang salah siapa? Tuhannya kah atau Ya manusianya? manusianya. Jelas Tuhannya. Nah itu kan interpretasi Anda bro. Gini ya. Bukan interpretasi saya. Sekarang yang salah siapa kalau misalnya miliar manusia tertipu? Tertipu karena siapa? Karena pengakuan manusia. Oh saya pernah lihat dia mati Lah, kok. sekarang ketika orang menyaksikan penyaliban Yesus, mereka tuh benar melihat Yesus itu disalibkan atau enggak? Benar, benar. Oke, mereka tuh benar melihat menyaksikan Yesus disalib. Oke, aku kunci kata-kata kamu. Ribuan manusia menyaksikan Yesus itu benar disalib. Tetapi mereka tuh bersaksi dan mereka itu menuliskan di dalam buku bahwasanya Yesus itu benar disalib. Sekarang, kalau misalnya miliar manusia percaya Yesus itu disalib karena ribuan saksian itu berkata, "Oh, aku melihat Yesus disalib." Dan ada juga sejarawan yang menulis Yesus benar disalib. Sekarang kalau misalnya nih aku masuk neraka nih,
dan miliar manusia yang lainnya Jangan masuk bahas neraka sana hanya karena dulu. kami percaya Yesus Jangan ke sana disalib. dulu. Kan Bro Unit membahas Makanya aku soal bilang, disalib. kamu jawab dulu bentar dulu bro. Kamu jawab. Sekarang aku nih percaya Yesus disalib. Mm-mm. Miliar manusia itu percaya Yesus disalib. Sekarang kalau misalnya aku masuk neraka karena aku percaya Yesus disalib, itu yang salah Tuhan atau siapa? Udah, Iya. Kamu udah. jawab siapa yang salah? Oke, yang salah manusianya tetap. Kenapa manusia yang salah? Makanya saya terangkan ya. Saya Oke, kamu terangkan. terangkan jangan pakai asumsi ya. Oke. Coba. Sekarang Bro Unit dari tadi mengatakan Bro Unit percaya Yesus disalib. Ada yang mengatakan, ada juga sekarang kelompok mengatakan Yesus tidak disalib. Saya mau bertanya sekarang apa definisi disalib itu dulu? Oke, apa definisi disalib? Hmm. Ini pertanyaan mau kemana ya? Orang-orang Romawi pada saat itu melakukan penyaliban ya itu hukuman penyaliban ya disalib, digantung gitu loh. Digantung. Tapi kalau orang digantung nggak mati, itu bisa dikatakan disalib nggak? Bisa, Serius? bisa, bisa. Coba di kamus Inggris apa itu? Atau apa di situ? Karena menurut bahasa Arab, ketika orang kata-kata sholat atau sulib di situ, orang yang memang benar-benar harus mati di yang itu. Kalau nggak dia nggak mati di situ, namanya bukan disalib, bukan sulib di situ. Oke, jadi kamu berasumsi, oke, aku paham alurin kemana. Oke, aku udah sering ngedengerin. Oke, kamu berasumsi Yesus itu nggak disalib karena kamu berasumsi Yesus itu nggak mati, gitu ya Hmm, kira-kira ya. nggak mati di Oke, situ. oke, aku jelasin kamu bro. Oke, Itu jelas teori yang salah, ini bener-bener kan salah. teori. Kenapa? Bener. Hmm. Kenapa? Oke, yang pertama yang harus kamu ketahui, orang Romawi itu bukan orang-orang yang baru menyalibkan satu dua orang. Orang Romawi itu menyalibkan ribuan manusia. Jadi nggak mungkin mereka tuh nggak tahu orang ini udah mati atau enggak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus tahu juga setelah itu para prajurit pada saat itu menusuk lampunya Yesus. Bukan jantung ya. Lampunya sekarang aku tusuk lambung kamu terus aku paku kamu tuh mati atau enggak? Probability kematian di situ antara nggak mati sama mati, ada nggak Terus probability? yang terus yang kedua, Oke. kamu harus tahu ilmu ya. Kalau misalnya manusia, bro, ini kalau misalnya manusia nih digantung, disalib nih, Hmm. digantung, bebannya itu fokusnya itu ke satu badan jadinya. Jadi bebannya itu jadi berlebih gitu loh. Jadi kalau misalnya ini kita nih nggak disalib, beban kita ini terbagi-bagi kalau misalnya kita jalan. Beban kita ini terbagi-bagi. Tapi kalau misalnya kita nih disalib atau digantung nih, beban kita ini satu ke tengah badan kita. Makanya kalau kita disalib gini, pasti kita tuh jadi susah napas, bro. Oke. Romawi Kamu tahu menggunakan itu hukum ilmu saintis. salib. Bahkan Ya. Ini bro, saintis Amerika tuh pernah bro, bilang begitu. ini Oke. Romawi menggunakan hukum salib karena apa? Kematian itu menyiksa kan, pelan-pelan orang nggak langsung mati di situ kan. Terus? Makanya itu ketika tentara Romawi melihat yang tercatat di Bible ya, mau samping-samping Yesus itu kan dipatahin kakinya dari Alkitab ya. Nah, ketika mereka sampai ke Yesus, mereka nggak mematahkan karena di sini di Oke, Alkitab. aku Bentar, udah tahu, aku udah tahu. bentar dulu. Oke, aku Bentar dulu, saya udah lanjutin tahu. dulu. Dikit aja, Aku lanjutin. udah tahu itu. Oke, aku udah sering Saya dengar biar itu. lanjutin Kamu dulu, berasumsi, enggak? biar Aku udah pernah, bro, enggak, dapat maksud pertanyaan saya seperti itu. gue Aku udah berarti nggak pernah potong dapat tuh. pertanyaan seperti itu. Gue Itu udah udah dekat. basi, bro. Jadi gue nggak potong, gue biarin lanjutin dulu. Oke, silakan. Oke. Jadi ketika kita membaca Bible, tentara Romawi, orang dua yang disalib sama Yesus di situ dipatahkan. Tapi ketika sampai ke Yesus, mereka tidak mematahkan karena dilihat apa dianggap sudah mati di situ oleh tentara. Nah, kalau Yesus nggak dipatahin karena dilihat sudah mati, lalu kenapa yang dua dua ini dipatahkan? Berarti ada indikasi di situ belum mati yang dua kan?
Karena yang minta dimatiin atau dibunuh itu kan ahli-ahli Taurat, mereka nggak mau ninggalin Taurat Oke, itu. oke. Oke, kalau misalnya asumsi kamu seperti itu, begini bro. Orang-orang pada saat itu menyaksikan Yesus disalib, itu yang pertama. Dan Allah ngerasa berperan di situ untuk membatalkan penyaliban. Setuju Allah, gak? Allah berperan, gimana maksudnya? Di Allah kan bilang, Allah itu menyerupakan sehingga Isa tuh Nggak diangkat ada ke langit. Allah yang Artinya kan menyerupakan, nggak ada tulisannya tetap. diserupakan, diserupakan. Iya, tapi nggak ada tulisan Allah yang menyerupakan, nggak ada bro. Jangan framing lah. Jadi yang menyerupakan siapa? Ya siapa aja, pokoknya diserupakan kepada Oh, mereka. diserupakan oleh manusia nih. Bisa juga. Oh, oke. Kamu berasumsi itu diserupakan oleh manusia Bukan ya? asumsi, Al-Quran nggak pernah mengatakan Allah menyerupakan. Oke. Gini, sekarang kamu harus fair dulu. Yang diserupakan itu apanya? Kalau menurut pemahaman gue, yang diserupakan adalah kematiannya, Yang bukan diserupakan penyalibnya. adalah kematiannya. Oke. Karena di situ Yang gini, diserupakan adalah kematiannya. gue Berarti terangin dulu. gini, oke. Gue Aku terangin. Ayat udah tangkap. Al-Qur'annya itu Oke, dikatakan aku udah diserupakan tangkap. bagi mereka. Aku Bagi udah mereka tangkap. Begini, saja. bro. Aku udah tangkap. Jadi seakan-akan orang Islam itu berpikiran begini. Dia Enggak, gue itu aja, jangan bawa dengar yang dulu, lain. jangan kayak gitu. Kamu kan udah Enggak. bilang kamu tuh fair. Iya, maksudnya jangan bawa orang Islam atau apa, maksudnya gue aja yang pribadi. Oke, Ya. ini bakal aku post sih. Ini menarik ini. Jadi kamu tuh berpikiran bahwa yang diserupakan itu adalah kematiannya. Jadi orang-orang Roma itu ngelihat bahwa Yesus itu mati, padahal sebenarnya bukan mati. Gitu ya kira-kira ya. Merupakan bukan bagi orang Roma ya, bagi orang-orang Yahudi yang ingin mereka yang ingin Yesus dibunuh. Oh, jadi bukan bagi orang-orang yang menyelipkan itu gimana? Bagi orang-orang Romawi. Kayak yang gue terangin, ayatnya itu mengatakan walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan bagi mereka. Mereka itu siapa? Yang mengatakan atau yang bersaksi bahwa mereka telah Iya, makanya itu juga kesalahan teologis, bro. Jadi gini, secara teologis, bro. iya benar karena pada saat itu yang menyalibkan Yesus itu bukan orang-orang Yahudi. Makanya itu kalau makanya aku bilang Quran itu bukan saja salah mengenai teologi, tetapi salah dalam fakta sejarah. Makanya kalau lu bawa tuh ke orang-orang Yahudi pada saat itu misalnya nih, lu bilang oh orang-orang yang menyalibkan Yesus pada saat itu orang-orang Yahudi, lu bakal diketawain Iya, orang-orang paham. Romawi. Ya Makanya makanya Quran itu ayat salah. gini gini ayat Lah, Al-Quran memang itu salah bro. Itu gini. gini bro. Itu Oke, memang salah ya udah lanjut. secara historis. Makanya si Allah tuh mikir itu orang-orang Yahudi yang nyalipin Yesus. Oke, gue jawab ya sekarang. Ayat Al-Quran yang membahas soal penyalipan itu berangkat dari klaim mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang Yahudi. Bahwa mereka mengeklaim mereka yang membunuh. Itu Ya, ayat itu. Al-Quran di situ mengeklaim bahwa mereka. Oke, kita baca deh ayatnya biar biar Oke, kamu jangan asumsi. Itu surah berapa? oke. Aku nggak suka Anisa asumsi. 157. Oke, kita bahas ya. Aku bakal post. Oke. Anisa 157. Mm-mm. Aku baca ya. Kalau bisa Anisa per itu surah katanya berapa, Bu? Anisa itu surah berapa? awal-awal kok. Awal ya. Oh iya, 4. Anisa 157. Sabar. 40 kok. Nggak mau ke bawah ini. 61. Panjang banget kok. Santai aja bro, unit gue nggak ada tendensi apa-apa. Santai, gue mah santai. Karena apa yang lo sampaikan itu udah beberapa kali gitu gue diskusin sama Islam. Dan itu bakal bertentangan. Gue udah sering kok. Oke, yang kedua bro gini. Udah Kami dapat mau ayatnya? mereka dengar. Aku baca ya. Oke. Karena ucapan mereka, sesungguhnya Perkata kamilah aja membunuh. bro. Yang perkata aja, itu nggak ada sebenarnya terjemahan kayak gitu. Karena ucapan mereka itu nggak ada tuh ayatnya. Yang perkata. Jadi terjemahan ini salah. Kalau Quran itu perkata, jadi nggak tersusun dong bro.
Enggak, maksudnya biar lo tahu kalimat yang nggak ada di mana, yang diadain di mana, biar tahu gitu. Oke, terserah lu dah. Mm-mm. Iya, karena memang kalau Quran itu nggak disempurnakan termnya memang ngawur sih. Makanya banyak dalam kurung. Dalam kurung tuh tafsir. Iya, banyak loh tafsir itu kalau nggak ada dalam kurung itu jadi lucu. Enggak Misalnya lah. kayak wahyu itu dari contohnya ya. Enggak, Ya, jangan satu lari-lari aja. dulu ke sana Bentar, aja. bentar, bentar. Aku nggak bakal lari biar biar kamu tahu aja. Bentar ya. Oke. Oke, kita lihat. Hmm, bentar ya, wahyu nabi. Oke, nabi. Aku lupa di surah mana itu ya. Wahyu. Bener nggak yang tadi? Nanti kalau Bentar. Oke, ini. Contohnya kayak di surat Al-Haqqah 1 ayat 40. Surah 69 ayat 40. Sesungguhnya ia, enggak. Sesungguhnya ia dalam kurung Al-Quran benar-benar wahyu dari Rasul yang mulia. Al-Quran itu wahyu Muhammad. Kalau nggak ada dalam kurungnya. Sesungguhnya ayat berapa? Al-Quran benar-benar wahyu dari Rasul yang mulia. Makanya gue heran kalau misalnya ada aliran-aliran yang Islam tuh yang mengimani Al-Quran itu Rasul yang mulia dari Muhammad, wahyunya Muhammad gitu. Ada loh aliran Islam itu. Bahkan yang baru-baru ini viral tuh kan mengimani seperti itu. Ya kita nggak bahas yang mereka. Iya, maksudnya kayak gitu bro, biar Ya, gue jelasin aja, biar lu tahu tapi gitu. ayat berapa? Ayat berapa? Al-Haqqah ayat berapa? 49. 49. Eh, Al-Haqqah yang 40. Sorry. Ayat 40. Mm-mm. Innahu laqaulan rasulin karim. Sesungguhnya dia adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Nah, dia itu merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah perkataan atau wahyunya Rasul mulia, Itu Rasul Muhammad. benar-benar itu interpretasi yang menurut penerjemahnya itu larinya ke Al-Quran. Seperti Nah, soal lu misal kalau cek itu, lu boleh baca ayat sebelumnya. Itu dia itu merujuk kepada Al-Quran. Tetapi yang apa ini nggak ada bro. Gini, kalau lu baca ayat sebelumnya ya, yang dalam kurung yang diturunkan kepada. Nah, yang diturunkan kepada ini nggak ada. Lu cek sebelum itu nggak ada mengenai itu. emang nggak ada, itu Tapi tafsirnya. iya makanya maksudnya gini kalau lu baca gini bro maksudnya gini kalau lu baca ayat sebelumnya lu akan paham kata iya dalam kurung Al-Quran itu merujuk kepada Al-Quran dan benar-benar wahyu daripada Muhammad atau Rasul yang mulia gitu Nggak ada kalimat wahyu di situ sebenarnya. loh wahyu sama perkataan itu diterjemahkan di dalam Quran itu satu aku sama loh bro Iya makanya ya makanya wahyu wahyu itu mau sama dibilang perkataan perkataan lain. Muhammad juga sama aja Enggak, Quran kalau itu perkataan Muhammad. gini secara syariatnya memang Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad. Bukan, kamu boleh cek ya. Di terjemahan-terjemahan yang lain pun itu berbicara mengenai Lu kan nanya, jangan wahyu. jawab bukan dong. Apa? Lu kan nanya. Kamu bisa cek. Wahyu itu sama dengan perkataan yang diterjemahkan oleh Indonesia loh. Yang Ya, diterjemahkan oleh makanya, Indonesia. Tapi kalau kamu lihat di dalam bahasa Inggrisnya, itu diterjemahkan sebagai wahyu. iya makanya gue bilang. Iya, makanya itu kan Loh, asumsi kamu untuk menjelaskan. Iya, nggak ada iman. Iya karena emang lu, jelas lu bukan boleh bukan pemaksaan tafsir Indo, jangan paksain tafsir Indo. Memang benar Al-Quran itu kalau nggak ada dalam kurung itu berantakan kan banget. aja. Bukan cuma Nggak itu banyak ada. sih. Ini bentar gue boleh jelasin nggak soal ini? Nggak perlu karena itu Ya, udah jelas. beda. Nggak ada satupun manusia yang berhak Ya udah. mentakwilkan Al-Quran. Gue bukan mau Nggak mentakwilkan. nggak lu mau mentakwilkan Enggak, cuman gue mau itu mentafsirkan, udah bukan jelas. mentakwilkan. Kalimat itu udah jelas Quran itu wahyunya Muhammad. Makanya tuh ada aliran Muhammadisme.
Muhammad adalah Allah dan Muhammad adalah Jadi ini nggak boleh pemberi dijawab daripada nih. Quran gitu. Jadi ini nggak boleh dijawab. Hah? Jadi nggak. Karena lu bakal menjawab berdasarkan asumsi, nggak berdasarkan apa yang tertulis di Quran itu. Jadi nggak perlu Gue menurut mau aku. jawab berdasarkan Quran juga. Bukan berdasarkan Quran. Lu boleh cek ayat sebelumnya. Gue Loh, kan? udah baca ayat sebelumnya itu, bro. Ayat sebelum ayat sesudah itu udah baca. Makanya gue mau jawab nih, boleh nggak, bro? Nggak boleh, karena lu bakal jawabannya cuma asumsi doang. Gue mau jawab pakai ayat yang lain. Oke, coba jawab silakan. Oke, gini ya. Di sini tidak ada kata-kata wahyu sebenarnya. Ada. Adanya Enggak, lu itu asumsi lu. Kenapa lu bilang gak ada kata-kata wahyu? Lu bisa cek kalimatnya itu. Kalimat yang sama di terjemahan di surah yang lain itu diterjemahkan sebagai wahyu juga kok. lu sedang membahas ayatnya atau terjemahannya nih? Ya. Kan lu bilang gak ada kata wahyu di situ. Itu Ya, jelas ada kata wahyu kok. di Arabnya ada Maksud nggak? di Arabnya juga ada kata wahyu. Mana? Loh, itu terus kenapa di bahasa Inggris diterjemahkan wahyu, di bahasa Indonesia Kok bahasa diterjemahkan wahyu? Inggris, bahasa Indonesia? Gue nanya Arab kok Inggris. Bahasa Indonesia pun diterjemahkan wahyu. Gue nanya Arabnya, bukan Loh, terjemahan. iya kalau kata wahyu memang gak ada di dalam Al-Quran Makanya dalam bahasa Arab. Tapi kan terjemahan, bentar bro, lu udah berlebihan kan. nggak Tapi terjemahan berlebihan. daripada itu kan Tendensi udah soalnya bener gue. Lo wahyu. tendensi. Gue udah bilang santai aja. Gue nggak ada tendensi apa-apa. Enggak, bukan apa masalahnya lu tuh mau menjawab berdasarkan asumsi. Gue tuh paling jijik ngeliat orang tuh Bukan, udah gak tahu tapi bukan maksain gitu asumsi. loh. Bukan asumsi. Coba deh dibuka Al-Quran surat An-Najm. Serah aja, capek gue nih, kamu udah ngantuk gue tuh ngeliat asumsi lu. Makanya An-Najm tuh surah berapa? An-Najm ayat surat ke berapa? Ketik aja An-Najm ayat 4. Ah, kok lu nggak tahu siapa Quranmu sendiri? An-Najm tuh surah berapa, bro? An-Najm itu surat ke berapa ya? Nggak ada gunanya lu 53. ngapal-ngapal Quran berarti. 53. Lu sih pakai 53. tendensi ya kan? An-Najm ayat berapa? Ayat 4. Bukan pakai tendensi, bro. Gua tuh, lu boleh tanya orang-orang Kristen yang lainnya. Gua tuh orangnya tuh sangat berpikir. Gua tuh pernah debatin orang Kristen juga loh. Lu jangan pikir gua kayak gini cuman ke Islam doang. Ya berarti sifat lu berarti bukan. Bukan sifat, tapi karena memang kebenaran itu harus seperti itu. Katakanlah iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Makanya ketika kalimat Al-Qur'annya nggak ada wahyu, jangan lo paksain ada. Itu nggak adil di situ. Oke, terus coba. Di sini dikatakan ayat 4, in huwa ila wahyun yuha. Di sini ayatnya jelas ada kata wahyu di sini. Kalau yang tadi nggak ada kata wahyu itu terjemahannya. Bentar yang 40. Alahkah? Gimana sih? Alahkah ayat? Alahkah tadi tuh ayat berapa tadi itu, bro? Ayat 40. Iya, surah 64 ya, bentar. Gue udah ngantuk jadinya ngeliat asumsi lu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue udah bilang harusnya tadi soal An-Nisa 157 lari kemana-mana. Ini kok nggak ada ya? 64. Surah 69. Anjir, surah 69, cok. Surah 69 ayat 40. Soalnya beda antara wahyu. Kalimat wahyu ini bahkan kepada lebah pun dikasih wahyu sama Allah. Oke, kita lihat. La kaula. Oke. Gua kayaknya ada sih di beberapa manuskrip, bentar gue cari ya. Itu semua diterjemahkan sebagai wahyu. Lu bisa cek. Ya. Makanya lu kalau mau bahas terjemahan sama teks aslinya lain. Masa gini loh, bro. Kalau bahasa itu, bro, bahasa itu dinamis. Itu yang pertama. Jadi artinya huruf yang sama, perkataan yang sama bisa memiliki makna yang sama. Kayak huruf yang berbeda bisa memiliki makna yang sama. Seperti halnya gini, saya, aku,
Gitu, bahasa Arab juga seperti itu. Udah belum? Ketemu belum tadi surat An-Najm? Udah kan gue udah bilang itu ada wahyunya. An-Najm ada wahyunya. Kalau yang Al-Haqqah tadi yang lo bawa itu nggak ada kata wahyunya kan? Iya, tapi itu gini bro, gue bakal jelasin ya. Wah, waduh, lo yang mau Gua lebih jelasin ya? Ya, dengar dulu. dengerin. Itu kan asumsi, dengar dulu. Itu kan asumsi lu bilang karena nggak ada kata wahyu di situ yang tertulis, bukan berarti di situ wahyu nggak ada. Kenapa? Sama seperti halnya kata saya dan aku. Mereka tuh secara kata itu berbeda, tetapi secara pemaknaan sama gitu loh. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab. Bahasa Arab pun seperti itu. Makanya kalau lu lihat baik terjemahan Inggris sama terjemahan bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai wahyu juga. Gitu loh. Jadi itu kan asumsi lo ini gak ada wahyunya gitu. Itu Kan asumsi-asumsi receh. ketika nggak ada kata wahyunya diasumsikan wahyu itu yang asumsi menurut saya. Loh, sekarang begini. Sekarang kalau misalnya tertulis aku adalah Islam. Nah, sekarang aku bilang di situ nggak ada kok dibilang kamu adalah Islam. Di situ nggak ada kok dibilang kamu itu saya adalah Islam. Tapi yang ada aku adalah Islam gitu. Kamu terima nggak? Nggak ini contoh lo bro. Lah, Dia sedang membahas itu tadi lo bro, di berkata situ nggak ayat tadi tertulis kamu adalah ayat Muslim, tadi tapi yang tertulis enggak ayat aku tadi adalah berkata kaul bukan wahyu. Tapi lo di artikan di situ terjemahan yang wahyu. gini bro, kamu tuh nggak bisa bahasa Arab itu yang pertama. Yang Aduh, kedua, penerjemah daripada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu dituliskan dalam terjemahan wahyu, bisa dicek sendiri gitu loh, yang bukan lo Quran. bahas ini bukan ayatnya berarti terjemahannya kan? Bukan terjemahannya yang salah, kamu yang nggak bisa bahasa Arab. Lo Makanya aku kalimatnya bilang, kalau bahasa Arabnya kan ada wahyu. kalimat yang sinonim, bro. Kamu pernah belajar kalimat sinonim nggak sih? Lo mau Lah, bisa bahasa kamu Arab? pernah belajar kalimat sinonim nggak? Paham? Lo mau sinonim Arab maksudnya paham Nah, bahasa Arab kan iya, enggak? itu sinonim Arab. Karena begini, bro. Kenapa aku bilang sinonim Arab? Kan lu nggak tahu bahasa Arab nih ya. Udah pasti kan lu nggak tahu. Tetapi penerjemah Arab itu kan tahu ya bahasa Arab. Penerjemah Indonesia dituliskan wahyu. Penerjemah bahasa Inggris juga diterjemahkan wahyu gitu loh. Gua nggak mungkin lebih percaya lu daripada mereka. Mereka tuh loh pandai bahasa Arab, sedangkan lu nggak bisa gitu. Ya udah, lo Eh, berarti mengartikan wahyu itu apa? Karena aku bilang wahyu tadi. Iya Berarti kalau Muhammad itu adalah pewahyu. Makanya ada aliran Muhammadisme. Muhammad adalah nggak, satu-satunya maksud Allah lo yang wahyu benar. itu berarti apa berarti? Apa? Wahyu itu berarti artinya apa? Ya wahyu itu sebenarnya perkataan juga. Wahyu itu perkataan daripada Allah. Hmm, kalau di Yang Injil bahasa diterjemahkan. Arab nggak kayak gitu. Coba lo besarin gue nih. Coba. Udah jam 2 ya? Nih, Anjir. ini di Matius 2 ayat 12 di sini. Ayat 12 Hmm. dikatakan Tumma Tumma idza uhay ilaihum fi hilim an la yarja'una ila Herodes ansurufu fi tariq ukhra ila quratihim. Di sini auhay ilaihum fi hilim. Di sini apa diterjemahkan sama LAI diperingatkan. Wahyu Hmm. artinya peringatan di sini. Terus poinnya apa? Nah, berarti wahyu yang lo tadi asumsikan perkataan itu ngawur, sangat ngawur. Nah, itu lu salah. Ini Injil yang bahasa Arab kalimat wahyunya artinya kalau Kenapa dibaca lu dulunya gini loh, bro? peringatan. Gini loh, bro. Gini. Kalau di dalam gini, bro. Kalau di dalam bahasa Indonesia, itu kan biasa menggunakan terjemahan untuk supaya kita tuh lebih paham apa yang mau disampaikan oleh Alkitab itu gitu. Berarti Makanya sama seperti enggak, kita ini kalau mau fair, gini deh. Kita tuh cek aja deh KBBI bahasa Arab. Coba lu cek KBBI bahasa Arab deh.
Kalau Enggak, kok enggak, baru kita ngetek cek ini? KBBI bahasa Arab. Barusan gue KBBI bahasa liatin Arab. kamu, bro. Enggak, Barusan gue kamus besar liatin bahasa kan, Arab. bro. Kamus besar bahasa Arab. Kita lihat. Lihat ya. Mantap ya, Bro. Oke. Barusan gue udah liatin loh. Di Arabnya wahyu, di Enggak, Indonesia peringatan. kita lihat. Kita lihat. Bentar ya. Bentar. Liatin lagi biar Sabar, gak. sabar. Kamu tuh jangan berasumsi atas ketidaktahuan kamu. Nih tadi ini yang di Matius nih. Di sini ada auhi, diwahyukan kepada mereka di dalam mimpi. Di sini tulisnya wahyu. Coba kita lihat terjemahan Indonesia. Artinya peringatan, diperingatkan dalam mimpi. Oke, sekarang kamu bisa bahasa Arab nggak, Bro? Aku bakal tunjukin nih bahasa Arab kalau emang bisa. Enggak, Jangan ini kamu komentar enggak kamu tuh lo ngaku apa di kamu sini tuh tadi? sok-sok mengkritis bahasa Arab, tapi kamu nggak bisa bahasa Arab. Enggak, ini menurut lo tadi apa? Kamu Wahyu bisa kok bahasa Arab jadi nggak? peringatan di Kamu bisa sini. bahasa Arab nggak? Apa yo? Oke, aku tunjukin kamu bahasa Arab ya. Bentar. Enggak, gue di sini tadi nunjukin bahwa Enggak, argumen lo wahyu itu kamu nggak bisa perkataan bahasa Arab runtuh. berarti. Enggak, runtuh. Argumen lo Nah, wahyu adalah perkataan bukan, itu bukan runtuh. runtuh. Kamu tuh gini, lucunya begini. Kamu mau mengkritisi bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Kemenak dan yang diterjemahkan oleh penerjemah bahasa luar negeri. Tapi kamu sendiri nggak bisa bahasa Arab. Sama seperti halnya kamu tuh mau mengkritik guru fisika, tapi kamu nggak tahu fisika gitu loh. Itu kan kebodohan. Yang Kamu bisa bahasa kebodohan. Arab nggak? Jujur aja, Gini, jujur gini. aja deh. Yang Aku kebodohan nggak itu bakal ledek kamu. wahyu Kamu bisa bahasa Arab diartikan nggak, bro? peringatan. Yang nggak Kamu bodoh bisa itu bahasa kan Arab wahyu nggak? perkataan. Sekarang wahyu Kamu bisa diartikan bahasa Arab atau peringatan. enggak? Kamu bisa bahasa Arab atau enggak? Enggak bisa gue. Ya udah, kamu nggak bisa bahasa Arab, berarti kamu tuh nggak berhak untuk mengkritisi bahasa Arab. Aduh. Karena Islam itu sering kayak gitu, cuman bisa baca tapi ngaku-ngaku bisa bahasa Arab. Memalukan Tendensi. sekali. Di Tendensi. Indonesia itu jarang ada yang bisa bahasa Arab, biar lu tahu Islamnya. Ngaku-ngaku mau mengkritisi bahasa Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab, kan memalukan sekali itu. Yang jelas tadi di Udah. Matius 2:12 Intinya, tadi, bro. intinya gini, Wahyu fix. diartikan peringatan, bukan Intinya, perkataan. Itu. intinya di surah Al-Haqqah, kalau nggak ada dalam kurungnya, Muhammad itu adalah pewahyu daripada Quran. Muhammad itu menurunkan Quran gitu loh. Makanya ada juga kan, Nggak ada kalimat menurunkan loh. setahu aku tuh Tambahin menurunkan. Ustadz Somad bahkan bilang begini, Udah kalau nggak kemana-mana ada ini bumi, sobat lagi. dengar dulu. Bahkan Ustadz Somad tuh pernah bilang begini, aku nggak tahu kita mana yang dia baca. Ustadz Somad pun pernah bilang begini, kalau nggak ada Muhammad nggak ada bumi ini. Artinya benar, Muhammad itu adalah Allah, Muhammadisme. Karena Muhammad itu adalah pewahyu, dan kalau nggak ada Muhammad yang adalah pencipta, maka nggak ada juga bumi ini. Benar kan, asumsinya kan seperti itu. Kalau nggak ada Muhammad nggak ada bumi. Jadi nggak usah heran kalau misalnya ada Muhammadisme. Yang sekarang aku udah ngantuk, mau bobok dulu dah. Iya, gantuk yuk. Kamu nggak bisa bahasa Arab, gue sama maluin. Ini Kamu nggak bisa bahasa Arab, gue sok bahasa Arab sama aku. ya. Kamu nggak bisa bahasa Arab, Nih di sini auhi lagi nih. Di sini Ayat 22. Dikatakan wahyu lagi ilaihi fi hilim ansaraf ila nuwahil jalil. Ayat 22 nih, wahyu lagi di sini. Iya, makanya aku bilang Ini di sekarang, situ pun ini sekarang wahyu iya, artinya didengarnya. Tadi diperingatkan, sekarang didengar. iya, makanya aku bilang, lu kalau nggak tahu bahasa Arab, mending gak usah sok-sok mengkritis bahasa Arab. Mending kalau tahu. Makanya itu Bahkan ketika orang nggak tahu bahasa Arab mengartikan wahyu sama dengan perkataan sinonim, itu yang menurut gue kebodohan di situ. Loh, aku tuh punya dasar. Dasarnya apa? Dasarnya terjemahan berkata itu wahyu. Lah, lu apa? Lu nggak bisa bahasa Arab. Lu bilang itu bukan wahyu. Lucu kan? Ya, emang bukan kalimatnya kaul kok dibilang wahyu.
Kok terjemahannya ngawur? Lu lebih pintar daripada penerjemah Quran. Lu aja nggak bisa bahasa Arab. Gimana sih? Udahlah. Kemenak bilang itu wahyu. Saya udah Penerjemah ngantuk. Quran Wow. Lu boleh cek Quran Wow ya. Quranwow.com itu bilang wahyu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak usah sok-sok bahas bahasa Arab gitu. Memalukan sekali. Ananias yang nggak ada harokatnya aja gue barusan baca. Oke. Sekarang kamu baca. Kamu mau baca nggak yang nggak ada harokatnya? Aku tunjukin kamu. Mana? Bisa nggak? Dari tadi yang gue buka ini emang ada harokatnya. Enggak, kalau misalnya Ya, emang terjemah ada seperti harokatnya. itu gampang. Sekarang aku tunjukin kamu. Oke, aku tunjukin ya hadis ya. Hadis. Ini aku tunjukin. Kan mau Aku tes-tesan. tunjukin Mau kamu. ngantuk Kamu atau mau baca ngapain? ya. Kamu jangan sok-sok. Nih di sini apa ini? Kamu Wafu memang nggak bisa bahasa Arab. Kamu juga kan tadi udah mengaku nggak bisa bahasa Arab. Gue wafu sok-sokan tilkal juga. ayam ja'a Aku bisa Yuhammad. tunjukin kamu bahasa Arab. Itu basi banget, bro. Sama kayak misalnya siapa kemarin tuh yang ngaku-ngaku bisa bahasa Yunani. Makanya gue tadi Ternyata pas aku dari tunjukin awal jangan kodeks kemana-mana. sinaiticus, aku Substansinya tunjukin kita. kodeks sinaiticus. Denger ya, ada kemarin Islam tuh yang ngaku-ngaku bisa bahasa Yunani. Ternyata cuman bacanya doang bisa, itu pun dari HP. Aku tunjukin kodeks sinaiticus yang berbahasa Yunani nggak bisa dia. Ini jadi Coba baca, bahan penyalipan coba nggak nih? baca, coba baca, coba baca, coba baca. Mana? Itu stikernya hilangin dulu. Nah, ini ada Hilangin dulu ya. harokatnya. Nggak ada harokat ini. Itu ada hadatsana Musa bin. Itu ada harokatnya itu. Gampang lah. Bentar ya. Mana sih, Cok? Kok kayak gini ya? Gimana sih cara ini keluarkannya nih? Tadi Nggak lagi apa-apa, Le. bahas Nggak apa-apa. penyalipan. Ini aja. Artinya apa ini? Ini artinya apa? Hadatsana Musa dikatakan kepada dari Musa bin Ismail. Oke, aku lihat dulu ya. Enggak tuh, beda. Ada tanah Musa. Nggak ada tuh. Mana itu Musa tulisannya? Jangan Iya, ada Musanya, tapi nggak ada dibilang tanah Musa. Kok tanah? Ada tanah. Diriwayatkan. Tanah. Awalnya itu Iya, ada kalau tanah bahasa Arabnya artinya diberitakan dari Musa bin Ismail. Musa. Iya, kalau udah bilang Musa pasti bin Ismail, bro. Gimana sih? Musa bin Ismail, yang namanya Musa apa bin Ismail semua? Ini orang aneh. Nggak ilmiah lama-lama gara-gara tendensi. Bentar. Ini. Ini yang gampang loh soalnya. Hadatsani Muhammad bin Abdur, apa itu nggak kelihatan kiri, bin Abdur Rahim. Itu Rahim Oke. bacanya. Kalau gitu-gitu dong mah bisa. Banyak kok orang Islam juga Jangan bisa yang gitu ada tuh. harokatnya, makanya itu ada harokatnya gampang. Ya ini aja, nggak apa-apa ya, nggak ada harokannya nggak apa-apa. Itu ada hadatsani Muhammad bin Abdur Rahim. Di bawah ini juga ada tulisannya ya, terjemahannya ya. Anjir lah. Kelihatan, Cok, terjemahannya. Bentar. Nggak ada di bawahnya nggak ada. Ini loh, ini. Itu apa itu? Ini Tenangan. terjemahannya yang berjalan. Udahlah, gua tidur dulu ya, bro. Udah ngantuk gue nih. Oke. Besok lanjut. Kalau nggak ada tendensi besok lanjut lah gue mau. Iya.